Eksistensi film Bollywood tak pernah padam di Indonesia. Tak kalah seru dari drama Korea dan laga Hollywood, masyarakat Indonesia juga menyukai India. Banyak yang menggandrungi gaya ala Bollywood. Tapi selain sari yang sangat terkenal, ada baju India apa lagi sih? B-Style 10 September 2021 bersama Yundika Sungkar, owner Sewa Busana Bollywood, kita kupas jenis baju dan aksesoris fashion India. Kan kita selama ini karena taunya tuh baju India tuh hanya sari aja ya. Tapi ternyata ini Sebenarnya jenis-jenisnya banyak. seperti yang ada sekarang di hadapan Tribuners nih, Mbak Yuyun nih sedang pakai yang namanya Rida. Nah, selain Rida dan sari, ada apa lagi sih Mbak jenis-jenis baju India itu? Kalau untuk daily ya, ini kita ngomongin untuk daily, biasanya orang India, kalau dia yang beragama Hindu atau Singh, itu memang mayoritas mereka pakai sari. Oh, Tapi kalau oke. yang di kota udah modern ya, udah pakai baju biasa kayak kita gini gitu. Terus kalau untuk di daerah Pakistan yang banyak muslimnya, Bangalore, itu dia menggunakan rida kayak yang saya pakai. Itu untuk daily. Tapi acara-acara tertentu juga. Terus kalau misalnya yang lebih nggak mau terlihat totok gitu ya, itu orang Punjabi, mereka kan memang lebih modern ya. Itu ada namanya Punjabi dress. Punjabi dress itu ada kurti itu atasannya biasanya lengannya ada yang pendek, ada yang panjang gitu kan. Terus dupatanya itu selendangnya kecil, kadang taruh di kalung, kadang di bahunya aja gitu. Terus sama ada celananya modelnya macam-macam. Ada yang bentuk jodhprai, ada yang bentuk celana Aladin, ada yang pensil, macam-macam tergantung modern juga, fashion yang terupdate juga gitu. Oke, Mbak Yuyun, saya penasaran nih, kalau menurut versinya Mbak Yuyun sendiri paling seneng tuh pakai yang jenis mana nih? Kalau untuk aku pribadi, jujur aku lebih comfort untuk saat ini tuh aku lebih comfort dengan Rida. Karena Rida itu simple banget Mbak, modelnya nggak ribet, nggak yang kayak lain ya. Jadi dia cuma terdiri dari dua aja, hijabnya sama roknya aja gitu. Dan penggunaannya itu udah mudah banget gitu kan. Dan aku juga sekalian mau memperkenalkan gitu loh di Solo, terutama di Solo dulu gitu kan. Rida itu seperti ini gitu. Kalau orang Muslim India itu ada baju khasnya juga gitu untuk orang Muslim, yaitu Rida gitu. Oke, Eh, Mbak, tadi kan kita udah ini ya, sempat diperkenalkan baju-baju India berdasarkan daerah-daerahnya. Nah, tapi setahu saya India itu kan juga terkenal dengan negara yang masih memperhatikan kasta ya. Apakah yang tadi dijelaskan juga sudah menjelaskan itu baju-baju mewakili status tertentu dari masyarakat India? Untuk yang beragama Hindu, untuk orang India yang beragama Hindu itu masih ya, mereka masih seperti itu. Biasanya yang uh, orang ras Sindhi, terus Tamil, itu dia masih memperhatikan seperti itu banget gitu. Tapi kalau kadang aja orang Punjabi nggak boleh sama orang Sindhi, orang Gujarat nggak boleh sama orang Punjabi, itu masih ada memang seperti itu. Tapi untuk kasta-kastanya yang seperti Brahmana atau apa, jujur aku kurang kurang mengerti gitu ya Mbak. Karena kan itu juga nggak ada di yang ajaran aku gitu, maksudnya nggak ada di agama Islam juga gitu. Kayak gitu sih. Cuman untuk ras-rasnya itu masih masih Oh. bagian masih. Dan itu juga ini ya terlihat dari baju-baju sehari-harinya ya. Iya, kalau untuk yang masih di daerah, iya. Tapi kalau yang udah di Mumbai, di New Delhi, itu mereka udah pakai baju kayak kita aja gitu, baju biasa Oh, yang modern gini ya. yang udah. Oke. Nah, untuk
kain nih, kain baju India itu tuh jenisnya apa sih? Untuk jenis bajunya ya, Mm-mm. kalau kain itu sebenarnya sama sih, di semua negara itu sama jenis kain. Cuman kalau jenis bajunya itu sebenarnya banyak banget Mbak. Sari itu ada beberapa jenis, ada beberapa jenis, Punjabi jenis, pokoknya banyak banget. Ini aku mungkin kasih tahu yang lebih spesifiknya aja gitu ya. Jadi kalau misalkan sari itu memang biasanya digunakan untuk orang Hindu yang seperti kita tahu terdiri dari sarinya sendiri, terus blusnya, terus kalau untuk orang Muslim itu bukan sari. Jadi Maaf, di Mbak usaha Yuni. aku ini juga Mbak Hana, aku sekarang mau kenalin ke orang-orang. Uh-uh. Iya, kebetulan aku juga ada usaha, tapi penyewaan baju pengantin sih, baju pengantin India gitu. Sama baju pesta, ada juga Punjabi dress. Nah, balik lagi ya Mbak. Jadi untuk Muslim itu sebenarnya kita biasanya menggunakan yang namanya sarara, bukan sari. Sarara itu, jadi saya itu terdiri dari 3, ada dupatannya. Kebetulan saya bawa contohnya ya. Oke, menarik sekali ini. Ini yang namanya sarara. Jadi dia terdiri dari selendangnya sendiri. Selendangnya ini kurang lebih 2,5 meter sampai 3 meter panjangnya. Panjang Terus, juga. iya panjang. Terus ini ada blusnya, blus atasannya. Ini ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek, tergantung selera juga. Seperti ini. Ada yang kelihatan perutnya juga, ada yang enggak. Kalau yang untuk fashion yang sekarang sih mereka lebih suka yang kelihatan perutnya. Tapi itu it's okay, tergantung mereka aja maunya seperti apa, selera sih. Terus ini lehenga. Lah, ini yang udah lucu juga nih Mbak, aku cerita sedikit ya. Banyak customer aku tuh yang bilang, Kak ada nggak sih, aku mau sewa baju yang jenis lehenga dong. Aku nggak menyalahkan customer gitu kan, karena kan mereka juga orang awam. Jadi mereka banyak yang nanya, Kak aku mau sewa lehenga dong gitu. Lah, sedangkan lehenga sendiri tuh artinya rok gitu loh. Makanya itu aku kadang tuh suka jelasin lagi ke mereka. Kalau lehenga itu sebenarnya rok kayak gitu. Ada juga sih yang beberapa yang ngeyel gitu, bukan ngeyel apa ya, mereka tetap kekeh gitu loh. Enggak, aku maunya lehenga bukan ini gitu. Aku kirimin tuh foto-fotonya, yang ini kan yang dimaksud, iya ini, oh oke. Jadi makanya di kan ini aku juga sekalian mau jelasin gitu kan Mbak Hana. Jadi kalau lehenga itu dari sendiri seperti ini. Oke. Itu berarti bagian itu hanya bagian roknya doang ya. Sementara kalau satu full itu apa? Dari satu full itu namanya apa? Namanya sarara. Oh, sarara itu ya. Full dari yang selendang itu, terus habis itu blusnya dan roknya sekalian ya. Ya, betul. Oke. Saya jadi penasaran ini, Mbak Yundika ini belajar dari mana sih untuk mengenal jenis-jenis baju India? Sebenarnya nggak belajar sih Mbak, karena kebetulan keluarga masih keturunan, jadi ya kita tahu gitu. Ya yang kita tahu aja sih gitu. Oh, berarti memang Ya, ini ya, dari keluarga ya. iya dari keluarga. Oke. Jadi memang yang biasa kita pakai untuk acara-acara gitu. Oke. Nah, Mbak, tadi kan kita udah mengulik soal baju untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki, apakah jenis-jenisnya banyak juga? Laki itu sebenarnya udah banyak banget. Ada yang namanya dhoti, apa namanya, cuman yang saya punya di sini itu hanya 2 jenis. Kebetulan saya nggak bawa. Itu namanya kurta dan kurta jas. Kurta Yang dan biasa kurta jas. dipakai. Iya,
Bisa disebutin ciri-cirinya nggak, Mbak? Supaya mungkin kita bisa punya gambaran gitu. Kalau kalau kurta itu yang seperti dipakai biasa ya, ini dia cuma ada blusnya memang agak panjang sampai di bawah lutut. Biasanya kalau kurta yang sebenarnya, terus dia ada celananya itu modelnya kayak sherwani gitu ya, jadi uh, dia ada tali diikat di perutnya gitu. Modelnya memang gede celananya itu, Mbak. Tapi kadang yang untuk pengantin yang sekarang yang modern tuh mereka kurang suka gitu. Jadi mereka milihnya celana kain mereka sendiri. Bahkan kemarin itu yang lucu ada jeans. Mereka pakai jeans gitu biar kelihatan modern gitu. Oke, oke, oke. Berarti memang perkembangan fashion juga Kalau pesat juga perkembangannya ya di sana. oh iya benar banget. Kalau untuk baju India itu jujur cepet banget. Kalau kita ngikutin itu kayaknya hampir lingga itu 3 bulan sekali mereka tuh selalu improve gitu ya, improve stylenya mereka gitu. Oke, 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 oke. Ini pengetahuan baru nih buat Hana dan Tribuners ya. Kalau ternyata pakaian India juga cukup cepat berkembang, bahkan 3 bulan sekali ternyata ya. Nah, Iya. Mbak Yuyun, ini kan kalau di Jawa nih kita ada istilah yang namanya batik sarimbit atau baju couple. Nah, kalau di India, apakah ada istilah-istilah untuk baju orang-orang yang berpasangan gitu? Kalau berpasangan sih mereka tetap bilangnya couple ya, sama bridal couple gitu. Tapi kalau untuk yang daerah-daerah ya, saya kurang paham juga ya. Mungkin ada penyebutan dengan bahasa mereka sendiri karena bahasa India itu sebenarnya ada banyak banget gitu. Iya, daerahnya juga banyak banget dan tiap daerah kayaknya punya Hmm. ciri khas masing-masing ya. Iya, betul. Dari mulai bahasa, terus sampai agama juga. Kepercayaan lah ya, kepercayaan Heeh. gitu. Terus habis gitu adat, apalagi adat menikah itu sebenarnya yang kita tahu banyak banget India. Tapi di setiap daerah itu ada lagi, lebih banyak. Pokoknya macam-macam gitu. Oke, berarti memang India tuh adalah sesuatu yang tidak akan habis untuk dipelajari ya. Iya, benar. Oke, Eh, Mbak Yuyun tadi kan kalau misalnya nih kita ngomongin soal baju India itu pasti nggak akan terlepas dari yang namanya pernak-pernik alias aksesoris ya. Pasti itu kalau kita pakai baju India atau lihat model-model artis-artis India tuh pasti pada pakai aksesoris rame, entah itu di rambut, di hidung, di telinga, di tangan. Nah, bisa disebutin nggak Mbak Iya, nama-nama pernak-perniknya itu apa aja? iya. Ini kebetulan aku bawa yang sering dipakai aja ya sama orang Indonesia. Ini ada gelangnya, kita biasanya nyebutnya bangles. Oh, Bangles bengals. ini gelang keroncong dan jumlahnya itu di atas 30 biji, selalu di atas 30 biji. Oh my God, Dibagi oke. dua kan. Makanya kan baju Indianya sendiri udah berat gitu ya, ditambah aksesorisnya lagi makin berat lagi sebenarnya kayak gitu. Karena emang orang India sukanya rame mungkin ya. Tapi yang Iya sekarang benar. enggak kok. Sekarang justru mereka malah lebih suka yang simple. Kalau di sana, kalau di sini Oh, masih suka yang rame. Ini ada kalungnya sendiri. Kalungnya kayak gini nih model terbaru sih, Kak. Jadi itu lebih besar, dia lebih menekan ke leher. oke. Kalau yang zaman dulu tuh ada kalung kecil, kalung panjang gitu ya. Sekarang Benar. udah jarang banget dan jarang pengantin yang mau seperti itu. Gitu. Terus ini ada jumka, jumka itu anting. Biasanya jumka itu nyambung ke rambut. Tapi kalau untuk yang hijab ya nyambung ke belakang gitu aja sih Oke. jumkanya. Terus ini saya bawa ada 2 jenis. Yang ini namanya tika. Tika itu untuk kepala. Tika itu biasanya dia lebih simple. Apa ya? Ini rantainya itu dia lebih kecil gitu. Terus Itu kalau yang disangkutin di gede, rambut juga Mbak Yuyun.
Iya, biasanya seperti ini sih. Gini, terus kanan kiri gini. Ada yang cuman satu aja gini. Cuman ini aku bawa yang pas 3 rantainya. Cantik Ada banget ya lagi ampun. kita punya lagi yang biasanya untuk pengantin untuk wedding. Itu namanya matapi. Wah, sebenarnya namanya matapi, tapi orang sini saya juga sempat kaget gitu. Ada yang nanya namanya mahang mahang pati atau apa itu. Saya juga sempat kaget ya waktu itu karena sebenarnya sih yang kita semua tahu tika, namanya cuma tika gitu. Cuman ya itu tadi beda daerah, beda penyebutannya sih memang Mbak. Benar. Terus ini yang biasa untuk wedding ya, untuk pengantin dia lebih berat, terus lebih rame biasanya kayak gini. Ada lagi sih sebenarnya masih banyak. Terus untuk anting hidungnya naat ini, kalau untuk pengantin dia lebih besar. Ini ada rantainya untuk nyambungin ke tikanya atau kadang ke antingnya. Terus ada nut yang jepit yang kayak saya pakai ini. Tidak perlu tindik hidung, mungkin ada yang takut tindik hidung. Ya, ini apa solusinya pakai nut jepit aja. Sekarang udah banyak banget dijual dan murah-murah banget. Keren banget sih. Oh, berarti sekarang rasa penasaran saya udah kejawab nih. Bagian yang hidung ini ternyata bisa dijepit aja ya, nggak harus ditindik ternyata. Iya, ini saya contohin. Saya lepas ya. Jadi modelnya dia kayak gitu. Jadi harus ditindik ya. Oke, nah itu juga berlaku untuk yang biasanya kan ada anting yang sangat besar ini kan, itu juga diselipin aja atau gimana? Dicepitin aja. Ini kayak yang saya pakai, yang saya punya ini kebetulan dia bisa untuk yang memang ada lubangnya, bisa untuk dijepit aja. Jadi seperti ini. Oke, menarik nih. Habis ini nih mungkin Tribuners yang kepengen dandan ala-ala India, nggak perlu khawatir untuk pernak-pernik, ternyata bisa dijepit aja, nggak usah ditindik ya. Iya, benar. Nah, Mbak, tadi kan baju India tuh yang udah diperkenalkan memang kebanyakan itu mengekspos bagian tertentu ya, seperti dada atas, terus habis itu lengan, di bagian perut juga. Nah, kalau misalnya ya memang ada solusinya, tadi ada baju rida, tapi kalau misalnya masih pengen ada yang pakai sari atau jenis lain, gimana solusinya supaya teman-teman hijabers bisa tetap oke, tapi juga tidak melanggar kepercayaan beragamanya? Ya, biasanya sih kalau untuk hijabers, terutama pengantin, mereka banyak banget karena kan di Solo ini kebetulan kebanyakan orang Arab ya, orang Arab banyak banget di sini dan mereka favorit banget sama India. Jadi kemarin itu ada yang minta lengan panjang, saya kebetulan ada koleksi yang lengan panjang. Kalau dia mau baju yang lengan pendek tapi dia maunya lengan panjang, itu bisa. Jadi kebetulan saya ada desainer sendiri. Jadi memang dijahitkan itu, memang bahannya mungkin beda ya karena kita ada di sini jadi menggunakan bahan tambahan sini kita udah bilang dari awal palingan nanti itu ya mungkin ada cas servis lah seperti itu. Terus kalau di bagian perut juga jadi kita nggak perlu pakai manset. Jadi misalkan ada yang aku nggak suka nih Mbak pakai manset gitu. Masa sih aku pengantin pakai manset, kan ada yang seperti itu ya Kak, macam-macam. Jadi itu kadang kita akalin untuk di bagian perutnya. Jadi ini dari lehengannya itu kita tambahin temannya. Jadi untuk menutupin perutnya tadi. Jadi bagian dalamannya itu panjang sampai ke sini untuk nutupin perut tadi. Terus baru dikasih blus, baru lehengannya itu tadi. Jadi kita banyak cara kok untuk menutupin untuk para hijabers menutupin bagian-bagian tertentu tersebut tanpa harus menggunakan manset kayak gitu. Oke, berarti ini ya teman-teman hijabers yang pengen dandan ala-ala India, tapi tetap menutup aurat selalu ada solusi ya, jangan khawatir. Iya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.